Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat IKPB Galening yang Abian Basih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, atas berkat jasmani rohani yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan bekali diri kami dengan firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 14 ayat 3 dan Matius 7 ayat 14. Mazmur 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dari Matius 7 ayat 14. Sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada pada hari Minggu ketiga masa sengsara, Oculi. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Oculi berasal dari bahasa Latin yang artinya mata. Kalau mata kanan, oculi dextra. Kalau mata kiri, oculi sinistra. Kalau mata kanan dan kiri, oculi dextra et sinistra. Kalau dokter spesialis mata, okulis. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, filosofi dari oculi mata terarah kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita mengarahkan mata hati kita kepada Mosiah, Juru Selamat yang diberikan oleh Allah Bapa kepada umatnya, kepada manusia yang dikasihi melalui Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota. Mengapa demikian? Karena dari Mazmur yang telah kita baca tadi menyatakan, Mazmur 14 ayat 3 tadi. Ayat sebelumnya, ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berbuat baik. Apakah ada yang berbuat baik? Kokhmah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak, Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mencari orang yang berakal budi. Siapakah yang berakal budi? Yang berakal budi adalah orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan Roh Kudus, sehingga dia mengetahui apa kehendak Tuhan dalam dirinya, apa kehendak Tuhan dalam penyelamatannya. Dalam bahasa Ibrani tadi saya bilang kokhmah, kebijaksanaan. Allah adalah sumber kebijaksanaan itu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ayat yang ditulis oleh Raja Daud ini mempunyai latar belakang bagaimana Daud mengalami proses hidup yang
luar biasa yang dalam pegangan kasih Tuhan. Oleh ayahnya Isai, dia diberi tanggung jawab untuk mengembalakan domba-dombanya di padang rumput. Tentunya untuk menjadi gembala susah saat itu, karena peralatannya tidak seperti sekarang. Banyak yang ingin memakan domba-dombanya, baik singa, serigala. Tapi dengan karakternya si Daud, dia bertanggung jawab, dia melawan dan mengusir si penyerang domba-domba itu. Dan karena jalan Tuhan, akhirnya dia sampai ke pusat pemerintahan di istana Raja Saul. Dia diangkat oleh Tuhan untuk makan, minum bersama penguasa saat itu, Raja Saul. Karena Daud menjadi menantunya Raja Saul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu jalan hidup Raja Daud. Setelah dia di istana Raja Saul, roh kebencian menghinggapi Saul. Saul membenci Daud. Pada saat itu yang membela Daud hanya Yonatan. Yang lainnya tidak ada yang membela Daud. Daud tahu itu. Dia tidak mau berkonflik dengan Saul. Dia lari. Lari ke padang gurun, ke tempat-tempat di mana dia dapat sembunyi. Dia tentunya difitnah oleh orang-orang di sekitar pemerintahan Saul itu. Sehingga Daud sangat mengalami penderitaan dan nyawanya terancam. Tentunya kita tahu juga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saudaraku, walaupun penderitaan jasmani, rohani, psikis yang dialami oleh Daud, dia tetap di jalan Tuhan. Dan Tuhan mengangkat dia. Dia bersama orang-orang bawah, wong cilik pada saat itu berkumpul. Tapi dia tidak melawan Raja Saul. Akhirnya Daud dibawa ke pusat pemerintahan oleh Tuhan. Dan dia menjadi raja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apabila kita mengalami suatu fitnah, mengalami suatu ancaman, dan kita berada pada titik nadir bawah, apa yang kita alami? Apa yang kita lakukan? Ikuti jalan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam bacaan tadi dari Matius 7 ayat 14, sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sesatlah pintu itu, sempitlah jalan. Itu dilatar belakangi oleh ayat 13 sebelumnya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apabila kita manusia menghadapi suatu permasalahan, kita biasanya memakai jalan-jalan duniawi. Jalan-jalan bagaimana kita bisa menang terhadap orang lain, mengalahkan orang lain dengan cara licik, fitnah, dan lain sebagainya. Padahal Daud sudah mencontohkan kepada kita. Dia berpegang pada perintah Tuhan, jalan Tuhan. Dia tidak membunuh Saul. Dia tidak membunuh keluarga Saul. Walaupun Saul saat itu mengejar dia, tidak adil dalam hidupnya, tidak mendengarkan apa yang harus didengar dari Daud dan anaknya Yonatan.
dia mendengar dari satu pihak saja, egonya sendiri dan penasihat-penasihat lainnya. Tapi jalan yang dilalui oleh Daud tetap jalan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam hal ini kita bisa belajar dari Saul dan Daud. Jadi dari Saul kita belajar bagaimana dalam memutuskan sesuatu, kita jangan mendengarkan dari satu pihak saja. Kita dengarkan dulu ada orang lain. Jangan menganggap masukan dari orang lain, walaupun itu benar. Karena kita tidak senang, kita menganggap dia Farisi. Kita anggap dia menggerogoti kita. Padahal belum tentu dia salah. Daud tidak didengar oleh Saul, sehingga Daud mau dibunuh, dimatikan karakternya. Dan itu dialami oleh Tuhan Yesus juga. Bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran oleh para ahli agama, tokoh agama, imam, tokoh pemerintahan raja. Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus disalibkan. Itu ketidakadilan yang terjadi dialami oleh Daud dan Tuhan Yesus. Tokoh kedua ini dapat kita jadikan panutan dalam hidup kita. Apabila kita mengalami suatu masalah, tetaplah di jalan Tuhan. Tetaplah bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan terbukti, Bapak Ibu kasih Tuhan, apabila bersama Tuhan, kita yang mengalami masalah, dilecehkan, difitnah, disingkirkan, pasti akan diangkat oleh Tuhan. Pasti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah tidak menjalankan janjinya yang terdapat dalam Alkitab, dalam Injil. Dia pasti menepati apa yang telah difirmankan itu. Menjadi anak Tuhan, kalau kita mengikuti jalan yang lebar, tentunya ketidakselamatan kita dapati. Apabila kita mengikuti jalan Tuhan, berkat jasmani, rohani kita akan dapati. Tinggal tunggu waktu saja, Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya hati-hatilah kalau kita memfitnah saudara kita. Hati-hatilah kita kalau menjelekkan saudara kita. Akan ada waktunya, tinggal tunggu waktu saja. Dan orang yang tetap di jalan Tuhan pasti akan diangkat. Pasti, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita melalui jalan Kristus, kita akan sampai kepada Bapa. Keselamatan itu. Tetapi tentunya kita harus tetap memikul salib. Dalam menghadapi masalah itu, jangan lepas dari si Mesias Juru Selamat Yesus Kristus itu. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ikut jalan Tuhan memang tidak mulus. Tetapi Dia beri janji. Kita diberi jalan keluar, solusi, bahkan keselamatan. Datang kepada Bapa melalui aku. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini kita berada pada minggu-minggu sengsara, di mana Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, kita peringati, mengalami penderitaan sengsara untuk menebus dosa kita. Marilah kita introspeksi diri.
Marilah kita mengikuti jalan Tuhan. Jangan mengikut jalan yang lebar, karena kebinasaan yang kita akan dapati. Ikutlah jalan sempit itu, karena kebahagiaan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kalau kita tidak berpegang pada jalannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita berdoa, supaya kita dapat mengikuti Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Roh Kudus, dengan firman yang sudah diberikan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mohon, ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus, berikanlah kuasa Tuhan Roh Kudus menguasai hidup kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya janji keselamatan Yesus Kristus Tuhan kami akan terjadi dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, demikian sarapan rohani dari GKPB Galangningiang Abian Masih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.